Baik, anak didik kami, sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama saya Irfan Arpandi Stohang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, gimana? Sehat? Sehat, Sehat ya? Pak. Ya, Nah, sekarang kita berdoa dulu. Silakan Icok dipimpin doanya. ya, saya, Pak. Oke, mari teman-teman semuanya, Bapak Guru, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan kami berterima kasih kepadamu. Semoga pembelajaran agama ini dapat kami terima dengan baik dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Amin. Dalam Nah, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, nah, Pak. jadi terima kasih ya Icok. Nah, Sama-sama, sekarang Pak. saya cek dulu kehadirannya. Icok hadir tadi ya. Herliani hadir. Hadir, Pak. Yulista Hadir, hadir Pak. ya. Junianti, Lydia, Hadir, Pak. Kristoporus, dan Hermal. Semua hadir berarti ya. Oke. Hadir, Pak. Baik. Nah, Hadir, siapa ke Pak. gereja ini hari Minggu? Ada yang tidak gereja? Kemarin saya ke gereja, Pak. Oke, Gereja bagus. saya, Pak. Iya, itu yang harapan kita, tip Yang gereja ya. ketemu Pak kemarin, Pak. Oke, nah jadi hari ini eh, kita belajar, diharapkan nanti sehabis pembelajaran ini kamu sebagai siswa bisa mendengarkan suara hatimu, melatihnya secara terus-menerus agar tidak tumpul, sehingga kamu punya kebebasan bisa memilih suatu kebenaran yang sejati dan senantiasa memiliki rasa syukur di dalam hidupmu sehari-hari. Nah, jadi materi kita hari ini adalah materi tentang suara hati. Nah, pernah kalian mendengarkan suara hati? Apa itu suara hati? Ayo berikan dulu pendapatnya, John. Nah, suara hati itu apa? Pernah dengar tidak? Pernahnya jatuh hati, Pak. Disediakan hati, Oh iya, Pak. Suka jatuh sama hati Bu ya. Junianti. Iya, jadi Oke. Lydia, pernah dengar suara hati? Coba Pernah, Pak. pernah Kata ya? hati, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi eh, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai suara hati itu apa, kita lihat dulu, kita amati dulu video berikut ini, ya. Mohon diamati ya, jangan tidur ya. Baik, Pak. Yo. Ya, Pak. Habis diamati, kita akan masuk pada kelompok. Iya, Pak. Ya, Pak. Ingat, itu bukan clue. Alangkah baiknya lu balik lagi ke duitnya. ambil aja. Sebatang datang 2 kali. Ambil aja, ambil.
Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah Udah, enggak? buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ya. Ya. Elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Baik anak didik kami semuanya, sebelum kita masuk pada pendalaman tentang video tadi, Bapak ingin bagi dulu dalam kelompok. Bapak bagi dulu dalam kelompok. Ico dan Ya, Pak. John masuk dalam kelompok 1. Begitu juga dengan si Junianti dan Hermal. Itu kelompok 1 ya. Lalu Ya, kelompok 2 Herliana dan Julista sama Iya, Pak. siapa lagi? Ya, Pak. Sisanya lah ya masuk dalam kelompok itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalian sudah di kelompok. Ini tugas yang harus kalian cari jawabannya. Yang Baik, pertama, Pak. di 2 kasus dalam Paham, video. Pak. Kenapa? Dalam kasus video tadi, apa yang ditemukan? Ada masalah apa tadi? Lalu yang kedua, dari kasus dalam video itu, apa suara hati itu? Kalian analisis nanti ya di dalam kelompok. Apa yang menjadi peran dan fungsi suara hati? Lalu yang keempat, apa yang menyebabkan seseorang dapat atau tidak dapat mendengarkan suara hatinya? Nanti berikan argumentasimu. Ya, lalu kamu cari literatur-literatur pendukung. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari kitab suci. Lalu dari 2 kasus video tadi, mana yang pernah kamu alami? Nah, kasus pertama kah atau yang kedua? Oke, nah sekarang kita tanya dulu kelompok 1 yang mewakili si siapa nih? Kelompok 1, Dion. Dari kedua kasus video tadi, apa masalah yang ditemukan? Silakan kelompok 1 berikan pendapatnya. Oke, baik Pak. Tadi dari video yang pertama menunjukkan orang yang tidak mendengarkan suara hatinya. Iya, tidak didengarkan ya, padahal disuruh tadi untuk dipulangkan, tapi diambil aja. Nah, Kemudian yang kedua itu seorang anak yang selalu mendengarkan suara hatinya. Karena suara hati menuntun kita untuk selalu melakukan yang baik.
Oke, terima kasih Dion. Pernah nggak melakukan seandainya itu terjadi padamu? Yang mana kau lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Dion, Yang pertama, Pak. yang kedua lah Dion. Masih sering Jangan melakukan yang sebut pertama, nama. Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, Dion itu sering kalau dapat kadang nggak dikembalikan. Iya, Pak. Saya selalu iya. menyuruh dia. Oke. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Silakan yang mewakili Julista. Julista tadi kelompok satu ya. Oh, siapa? Junianti lah, kelompok dua yang mewakili. Yang nomor empat, apa yang menyebabkan seseorang itu dapat atau tidak dapat mendengarkan suara hatinya? Silakan berikan pendapat kalian dalam Oke Pak, kelompok. untuk jawaban nomor 4, kenapa orang tidak mendengarkan suara hatinya? Mungkin karena keegoisan ya Pak, keegoisan diri sendiri. Mungkin lagi butuh uang atau lagi pengen beli sesuatu, jadi dia nggak mendengarkan suara hatinya. Dapat uang kan, mumpung. Jadi mungkin itu Pak. Iya, egois ya, ingin eh, memiliki sesuatu yang tidak bukan haknya. Padahal tadi jelas-jelas dompet itu bukan miliknya. Suara hatinya sudah menyerukan untuk memulangkan, tetapi anak remaja tadi tidak dipulangkan. Oke, terima kasih. Nah, Sama-sama Pak. sekarang buka kitab suci masing-masing. Kita akan mendalami bagaimana pandangan kitab suci tentang suara hati. Sudah dibuka kitab sucinya dari Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Kita dengarkan sama-sama ya. Semua mendengarkan, jangan ada tertidur. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Oke, baik. Sudah didengarkan tadi kan? Sudah dibaca kitab sucinya. Nah, sekarang kita dalami. Kita mulai dari kelompok satu yang mewakili Icok. Silakan. Ya, Situasi apa yang dihadapi Yesus sehingga dia sangat takut dan berkeringat tadi? ketika ini Pak akan apa ya? Eh, apa ya Pak ya? Yang Yesus akan disalib itu Pak. Jadi dia berdoa kepada Tuhan situasi yang antara bimbang ya, takut dan penyerahan diri Pak. Di mana itu Icok berduanya? Tahu nggak? Di Taman Getsemani Pak. Oke, bagus untuk kelompok satu.
Ya, betul di Taman Getsemani. Yesus ketika mau menghadapi penderitaan, dia ada rasa takut sehingga dia berdoa kepada Bapaknya. Terima kasih kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Bagaimana sikap Yesus mengambil keputusan dan apakah Yesus menerima penderitaan itu atau menolaknya tadi? Nah, boleh kelompok dua memberikan komentar yang diwakili oleh Lydia. Silakan Lydia. Baik, Pak. Jadi, tadi Ya. Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Begitu, Pak. Iya, jadi Yesus lebih mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri, walaupun dia akan mengalami penderitaan, siksaan, tapi dia lebih mengutamakan kehendak Bapa. Nah, kita pun hendaknya meniru sikap Yesus ini. Bisa, anak didik kami semua, kita tiru. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pasti itu harapan Bisa, kita. Pak. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, suara hati itu adalah berasal dari kata konsentia, dari bahasa Latin, ya, dalam bahasa Inggris juga. Nah, yang berarti kesadaran kita, kesadaranmu. Nah, kalau dikatakan eh, kesadaran moral yang tumbuh dalam hati manusia, ya. Jadi kesadaran ini berfungsi dalam situasi konkret. Dalam video tadi berfungsi ketika ada pilihan. Ku ambil nggak dompet itu? Ku pulangkan tidak. Ya, menilai. Dan anak yang kedua tadi yang mengembalikan dompet itu ketika dia melakukan sesuai suara hatinya. Nah, suara hatinya akan memuji bahwa uh, perbuatannya adalah baik. Ya. Lalu fungsi suara hati, apa fungsi suara hati? Jadi suara hati itu sebagai pedoman atau pegangan atau norma atau acuan untuk menilai suatu tindakan baik atau buruk. Kalau kita berbuat baik, suara hati kita akan memuji sehingga kita bangga. Maka tadi anak yang kedua bangga dia mengembalikan dompet itu kan. Lalu yang kedua sebagai peraturan dalam hidup sehari-hari. Suara hati itulah yang mengatur kita. Lalu yang ketiga menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Nah, bagaimana cara kerja suara hati dari segi waktu berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Jadi ketika mau mengambil dompet tadi, suara hati berperan. Nah, suara hati itu biasanya akan menyuruh mengembalikan atau tidak, berbuat baik atau tidak. Itu. Lalu hati nurani juga dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Nah, sudah dilakukan, tapi suara hati kita akan selalu menyerukan, terus menyuruh kita untuk perbuatan baik dan melarang jika perbuatan itu buruk dan membuat kita merasa bersalah. Lalu yang ketiga, hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Nah, kalau sudah selesai, kalau baik, suara hati kita akan memuji. Kalau kita salah, kita akan selalu dibayangi oleh rasa bersalah. Nah, bagaimana menurut gereja kita, gereja Katolik? Nah, jadi bisa kita lihat dalam Gaudium et Spes artikel 16, di mana di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melakukan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu suara itu menggema dalam lubuk hatinya, jalankan ini, lakukan ini, elakkan itu, jangan lakukan itu. Itulah suara hati. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Nah, jadi tempat suara hati itu adalah berada di dalam diri manusia. Jadi kita punya kebebasan mana yang akan kita pilih, ya.
Kebebasan kita itu dipengaruhi oleh keluarga kita, dipengaruhi oleh masyarakat kita, dipengaruhi oleh agama kita, dipengaruhi oleh negara kita. Maka pilihlah suara hati, tindakan, perbuatan moral yang baik. Nah, sekarang mari kita refleksikan sama-sama bahwa suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati kita sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati dan ketaatan kepada Allah dilatih mulai dari hal-hal kecil, yang kecil-kecil saja seperti yang tadi kan, mengembalikan yang bukan miliknya. Yang kecil-kecil nanti kita akan terbiasa. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi banyak orang terbiasa melakukannya. Kita udah tahu berbohong, tapi terbiasa. Nggak apa-apa ya. Nah, akhirnya semakin terbiasa berbohong. Kalau kebiasaan tidak dikikis sejak awal, kalau sekarang kita tidak berubah, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Nah, jadi kalau kamu sekarang sudah suka menyontek, tidak jujur ujian, nanti kamu pun akan menjadi korupsi, uh, melakukan tindakan penipuan, dan lain sebagainya. Oke, jelas ya? Nah, jadi sebagai tugas kalian di dalam kelompok, silahkan dipilih, ada 2 tugas. Yang pertama, tuliskan slogan-slogan yang dapat dipegang dalam kehidupan dan hal-hal yang harus dihindari dalam kehidupan dari bahasa kitab suci untuk mempertajam suara hati. Contohnya, hiduplah menurut roh dan bukan daging. Itu bisa nanti dibaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16. Terserah mau apa, tapi bahasanya dari kitab suci. Buat di kertas origami yang cantik, warna-warni, dan menarik. Atau pilihan kedua, buat sebuah video singkat berisi pengalaman dalam mengambil suatu keputusan yang sulit. Jadi kelompok bebas memilih mana yang menurut kelompok lebih gampang dikerjakan. Oke, demikian tugas kita, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah aktif ya, Ico, Dion, Ya, Pak. Hermal, terima kasih ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan, sama-sama bekerja. Nah, sekarang kita tutuplah dengan doa. Silakan Julista, tutup dengan doa kita hari ini. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas berkat yang masih boleh kami nikmati. Selama proses pembelajaran hari ini, kami sudah dapat mengerti arti suara hati dari Bapak Guru kami. Semoga Tuhan suara hati kami tetap kami pergunakan agar tidak tumpul. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi Bapak Ibu, demikianlah peer teaching saya hari ini. Mohon masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya menanggapi dari pre-teaching teman kami Bapak Irfan Afandi Sitohang. Yang pertama, satu adalah mengenai pencahayaan ya Pak. Mungkin karena di sini di video ini wajah Bapak tidak kelihatan Pak, gelap gitu. Jadi kalau bisa dikondisikanlah kita itu menghadap cahaya Pak gitu, supaya wajah Bapak kelihatan gitu. Yang kedua itu Pak adalah untuk mengkondisikan waktu. Tapi kalau
karena waktu kita itu hanya diberi 20 menit, 15 menit mengajar dan 5 menit itu untuk masukan. Mungkin ini tadi lebih dari 20 menit sepertinya. Jadi mohon itu dikondisikan waktunya. Yang ketiga itu Pak adalah bahan materinya bagus. Bagus, videonya itu sangat mendukung untuk pre-teaching itu. Nah, jadi hanya saja kalau bisa durasi penayangan videonya itu mungkin lebih dirincikan lagi Pak, gitu yang intinya aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Nanti saya koreksi, saya terima masukannya dengan baik. Terima kasih. Satu hal, Pak. Ya, Pak. Untuk masukan saja, saya lebih melihat ke PowerPoint. Nanti untuk latar belakang dengan tulisan itu kontras, Pak. Jadi kita bisa membaca atau melihat dengan baik. Itu saja, Pak. Oke, Pak. Terima kasih masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Selanjutnya siapa yang